dengan kebiasaan saya ya. Saya milih Sintayong. Milih Sintayong. Ya, Oke. karena kebiasaan di Indonesia memang seperti itu. Jadi latihan fisiknya, ya karena sekarang terlalu memudahkan. Oh, memudahkan Iya. pemain asing datang. Pemain Gitu. asing datang. Tapi kalau kontes menambah kualitas, saya rasa enggak. Justru membunuh. Berarti aturan 11 pemain asing ini menurut Bang Herman Jumafo? Ya, walaupun saya asing, itu membunuh. Membunuh sepak bola Indonesia. Sama itu kita saya bisa bilang kita satu daerah. Jadi sering waktu kecil ya, sering kita ketemu main bareng. Teman nakalnya Samuel Eto'o, boleh disebut begitu ya? Sepak bola di Indonesia, pernah dengar nggak ngatur-ngatur skor dulu? Pernah dengar. Ya, biasanya kita semangat, jangan pantang menyerah. Dan anjay terus. Setelah kedatangan Christian Carrasco, kita sekarang kedatangan striker yang nggak kalah mautnya ya, Royandi. Iya, benar. Yaitu adalah Herman Jumafo. Tepuk tangan dong. Ini Herman Jumafo ini striker legend ya. Iya. Dulu waktu kecil tuh ngelihat, ini kalau ada Herman Jumafo main nih, back pasti pada, aduh ini gimana lawannya nih. Iya, bikin mentalnya langsung down kalau ketemu Herman Jumafo. Apalagi ya. Tapi sebelumnya terima kasih loh sudah datang ke Sikat Tipis Ya, loh. sama-sama. Terima kasih Sebuah ya. kehormatan. Dan lebih kerennya lagi adalah Herman Jumafo ternyata pernah main sama legenda Inter Milan, Iya. Barcelona, Kamerun, itu adalah Samuel Eto'o. Ini ceritanya gimana ceritanya? Ya, sebenarnya kalau sama itu saya bisa bilang kita satu daerah. Jadi sering waktu kecil ya, sering kita ketemu main bareng. Tapi nggak pernah main satu tim aja, itu aja. Tapi ya kalau ketemu dulu di kampung sering. Teman nakalnya Samuel Eto'o, boleh disebut begitu ya? Enggak, kalau cuma nakal enggak sih. Tapi ya teman satu daerah. Teman satu daerah, main tarkam gitu. Iya. Oke. Berarti bisa disebut teman tarkamnya Samuel Eto'o ya? Tapi emang dari dulu Samuel Eto'o bagus banget ya emangnya? Iya. Udah terlihat ya? Udah bagus banget dia, bagus banget. Tapi orangnya dulu pendiam. Sangat pendiam, jarang datang ke tempat yang ramai. Introvert berarti. Tapi lebih berkualitas lagi adanya. Malah adiknya? Malah adanya, tapi ya adanya Nggak terkenal ya? nggak terkenal, Nggak nggak sukses. tidak jadi pemain bola. Emang kadang-kadang nasib ya, kadang-kadangnya. Nasib tidak ada yang tahu ya. Dan nasib juga yang membawa Herman Jumafo main di Indonesia dan menjadi legenda Liga Indonesia. Ya, begitulah. Siapa yang membawa, yang mengajak Bang Herman? Ya, sebenarnya waktu itu almarhum Len Lolo. Oh, Christian Lenglolo. Ya, Christian Len Lolo. Waktu itu dia di PS Kota. Kebetulan dia lagi cari tandem ya. Dia kontak saya di Kamerun, mau nggak ke Indonesia. Aku mikir, ya aku bilang, ya boleh kalau semuanya udah fix. Tapi tahu nggak Indonesia dulu gimana? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar sama sekali. Cuma ya waktu itu kan baru tsunami. Oh iya, ya. Baru Oke. kemarin tsunami, ada berita tsunami itu. Ya dari situlah dengan Indonesia. Oke, malah dari bencana dengarnya ya, bukan sepak bolanya ya. Bukan. Dan setelah datang ke Indonesia, Ya setelah datang ke Indonesia, sangat terkesan. Ternyata Indonesia itu seperti ini ya. Jadi dari kan ketika saya cerita ke teman, ada teman yang ngajak ke Indonesia, gimana itu? Jangan, banyak bencana situ. betul. Aku, gimana ya? Aku udah bilang ya sama orangnya, dia sudah siapin semua. Ya udah, sebenarnya aku datang karena iseng mau lihat. Iseng ya. Iseng mau lihat. Ya pas datang, aku telepon lagi, Indonesia bukan ke Kadang Pikir. Itu lain cerita.
Kalau orang cerita dengan yang di sini beda. Ya. Apa yang berbeda dengan yang diceritakan orang sama yang Bang Herman lihat sendiri? Kalau kita lihat di TV ya, kebanyakan kalau ngomong tentang salah satu negara, selalu pasti yang buruknya aja. Yang orang tidak ada banyak hal yang tidak masuk di TV, kayak bangunan, terus masyarakatnya seperti apa, ya. Dan ternyata memang aslinya di Ya, Indonesia. ternyata aslinya ya asik. Asik ya? Asik ya. Ada nggak culture shock atau misalnya perbedaan yang dari Afrika ke sini dari Kamerun sangat jauh berbeda di sini terakhir jadi agak sulit gitu. Mungkin makanan. Makanan Enggak, apa? kalau makanan sebenarnya hampir sama karena semua yang ada di sini ada di Kamerun. Oh. Cuma cara masaknya aja yang berbeda. Yang beda. Oh. Iya. Jadi kayak nasi padang ya, itu hampir sama di Kamerun. Tapi ya rasanya aja yang agak beda sedikit. Nasi Padang paling enak di mana nih? Nasi padang paling enak ya kalau saya ya mau makan nasi padang itu nasi padang sederhana. Jadi habis ini endorse ya. Ini udah masanya buat iklan, nanti invoice kirim ya. Nanti. Boleh. Suka nasi Padang ternyata Bapak Iya, ini iya. ya. Jadi ternyata pemain bola pun juga mau makan yang mungkin agak sedikit bersantan ya berarti. Ya, kalau kami dari Afrika yang merasa cocok dari awal ya, dari pertama kita datang itu pasti nasi padang. Karena hampir sama masakannya di sana. Kikil, babat, cincang, semuanya ada. Bikin lapar ya. Ya, jadi sebenarnya makanan yang cocok itu makanan sehat. Yang dimasakin sendiri atau sama istri atau sama orang tua. Karena makanan yang masak di luar itu kan masak itu untuk beruntung. Jadi tidak sematangnya seperti Seperti yang dibutuhkan atlet gitu ya, ya. yang dibutuhkan atlet. Nah, terus kadang-kadang tergantung juga kita sendiri, badan kita. Bisa saya makan kikil, alergi. Abang Oh, oke. makan, abang makan enggak? Nggak alergi. Nah, Ya, ini kan itu. masih main nih, main bola nih. Iya. Makan nasi Padang juga. Ya, kalau dibilang makan nasi padang itu sebenarnya bukannya makan seterusnya. Oh, oke. Saya makan ketika saya ingin. Ingin saja. Pengen Oh, aja. oke. Jadi itu bisa sekali sebulan atau sekali 2 bulan. Oke. Berarti kalau sekarang nih udah usia, kalau dibilang untuk pemain bola udah veteran lah ini kan Iya. gitu. Kok masih bisa main gitu? Apa sih rahasianya gitu? Ya, rasanya saya banyak korbankan diri. Misalnya? Misalnya seperti pergi ke klub, jarang sekali. Seperti minum alkohol, jarang sekali. Bisa minum wine, tapi whisky tidak bisa. Seperti jaga makanan, saya sangat ketat dengan jaga makanan. Walaupun kadang-kadang ada saya pergi makan lalapan atau gorengan, ada makan, tapi enggak. Mungkin sekali sebulan. Makan yang pedas-pedas nggak? Nah, kepedasan juga enggak. Oh nggak juga? Enggak. Kenapa Yang pedas-pedas. Karena sebenarnya kalau cabai itu mengurangi nafas. Oke. Baru tahu ini. Bisa dicoba. Habis makan cabai itu 30 menit sejam aja atau coba lari. Pasti Sesak. sesat. Yang saya tahu kalau habis makan cabai sakit perut, jadi nggak bisa lari. Tapi ya kayaknya masuk akal juga sih. Betul. Nafas ya, bener ya. Oke. Mengurangi Sebuah nafas. insight baru nih. Sebuah insight baru nih. Berarti kalau Itu makanya kalau kita lihat ya, kebanyakan pemain kita lokal ini cepat capek. cepat capek, terus bukan cepat capek sebenarnya, kekuatannya masih ada, tapi Napasnya. napasnya karena sambal, Karena ketutup dengan sambal. faktor rokok juga nggak sih? Ya, kalau faktor rokok bisa juga, tapi kebanyakan itu sambal. Makanya di usia 30 atas itu banyak
udah hilang. udah langsung ini ya, udah langsung tidak kelihatan lagi. Udah hilang. Ini jangan-jangan pemain timnas kita dulu yang babak kedua tidak bisa bertarung lagi gara-gara sambal nih. Bisa jadi, karena sebenarnya kalau latihan fisik di seluruh dunia hampir sama. Oke. Dan menurut saya kelihatan lebih dulu ya, lebih intensitas lebih tinggi dari intensitas latihan di Indonesia ya. Kalau lihat itu pas latihan itu lebih tinggi dari luar. Oh, di sini lebih Ya, kebanyakan lari. Kebanyakan lari ya. Kebanyakan lari lebih ke sini. Nah, makanya kalau kita lihat Liga Indonesia itu dulu pas wasit bilang prit udah mulai lari aja sampai habis 90 menit lari. Iya. Menarik. Ini kita mau balik sedikit lagi ke awal-awal PSPS. Tadi diceritakan diajak almarhum Christian Lenglolo di PS Kota. Ya. Tapi kenapa jadi ke PSPS Pekanbaru? Ya, kebetulan pas ke sana ada masalah dia ketemu. Kenapa? Karena dia bawa kami datang B3. Ada gelandang, back, sama striker. Waktu itu tim cuma butuh 2. Nah, pelatih bilang dia cuma akan ambil 2. Lenglolo tidak mau karena awalnya dia sudah janji, manajer sudah janji sama dia kalau bawa 3 nggak apa-apa. Nah, berantem sama cekcokan, nego-nego semuanya tidak jadi. Nah, malah dia pindah ke Sriwijaya. Oh iya. Dia tinggal di Sriwijaya, kami tinggal di PS Kota. Nah, karena tinggal di PS Kota, dia sudah di Sriwijaya, ya manajer juga bilang, dia sudah pergi. Kalian juga tidak bisa tinggal. Nah, pas mau pulang ke Kamerun, ada salah satu agen yang sering nonton latihan itu, dia panggil saya, kamu jangan pulang, aku ada sesuatu buat kamu di sini. Dan itu ke PSPS dibawa langsung. Waktu itu masih Liga 2 ya waktu itu ya? Iya, Liga 2, semacam Divisi 1 ya gitu. Di Pekanbaru waktu itu pas udah tahu klubnya dapat gitu, gimana rasanya di Pekanbaru waktu kan udah mau pulang nih ke Kamerun. Terus dapat tawaran dari PSPS, terus ke PSPS, ngelihat PSPS itu gimana dulu? Waktu itu melihat PSPS sebenarnya ya tidak jauh beda dengan PS Kota dengan fasilitasnya waktu itu, karena PSPS waktu itu sangat sehat ya, tim yang sehat waktu itu sangat sehat. Dan ya aku lihat ya walaupun Divisi 1 ya aku harus buktikan, dan mereka kan mau promosi. Ya udah waktunya untuk kerja keras dan buktikan. Terbukti waktu itu kan. Menarik. Dan di PSPS ini yang terkenal adalah duet dengan M. Isnaini. Itu duet maut loh itu ya. Yang satu punya kecepatan, yang satu kuat. Itu nggak ada yang bisa lawan itu. Sampai akhirnya promosi ke Liga 1 akhirnya ya. Iya, Liga promosi ke Liga 1, dan kebetulan waktu itu ada ISL ditambah lagi. Ditambah ISL lagi, jadi kami harus berjuang lagi untuk masuk ke ISL. Tapi kan pada akhirnya naik juga. Iya, naik juga, ya. Dan abis itu berpindah cukup banyak klub ya abis itu ya? Ya, abis itu pindah ke Arema ya. Habis Arema ke Persib Bandung, Sriwijaya Mitra Kukar, Gresik, sampai ke Bayangkara ya? Samarinda, Persela, Bayangkara, ya Bayangkara Persela balik ke PSPS lagi. Oh, sempat balik lagi? Ya. Dari PSPS ke Bayangkara. Bayangkara ke Dewa. Dewa, Bekasi, Persela. Ini
Persela ke Persiba. Persiba kira. Dan ini terlihat seperti Nicolas Anelka nih. Iya, klub-klub Banyak banget. klub-klub besar ini. Iya, besar semua. Semuanya besar. Klub iya kan klub-klub punya Taipan itu kan dulu. Iya, rata-rata di Indonesia ya memang klubnya semuanya besar. Orang-orang besar kan. Nah, bukan klub kaleng-kaleng. Dari semua ini yang paling diingat sama, yang paling diingat sama berkesan Ya, mainnya di mana? Kalau sebenarnya kalau paling berkesan ya tetap PSPS lah. Tetap PSPS ya. Iya, PSPS. Apa yang membedakan PSPS dengan klub-klub yang lain nih? Yang membedakan karena PSPS saya bisa jadi orang yang sekarang. Oh, Oke. Klub pertama di Indonesia ya Di jadinya Indonesia, ya. karena nama saya masih bisa bersinar sekarang karena PSPS, karena apa yang saya lakukan di PSPS itu. 4 musim ya? Apa 5 Ya 4 musim, 5 tahun, 4 musim. Ya, 4 musim 5 tahun ya. Wah, bahkan sampai balik lagi loh. Ada Balik lagi ke balik PSPS. lagi, ya. periode keduanya loh. Berarti kan secinta itu kan. Dan kabarnya juga udah mendirikan klub ya di sana. Ya, dulu ya saya sempat mendirikan klub di sana, tapi karena saya masih aktif ya di sepak bola, saya masih main, jadi untuk mengelolanya agak susah karena saya harus ada di tempat untuk menjadikan klub itu sesuai keinginan, sesuai misi dan visi. Nama klubnya Pekanbaru Pekanbaru United. United. Pekanbaru United namanya. Iya, Di Liga 3. di Liga 3 ya. Cita-citanya emang mau jadi apa kok bangun klub gini? Mau jadi apa di Indonesia gitu? Sebenarnya bagi ilmu ilmu satu, sepak bolanya. ya, terus saya juga ingin kembalikan apa yang saya dapat dari sepak bola, mau kasih ke generasi yang akan datang. Oke. Kenapa nggak jadi pelatih? Ya, kalau pelatih ya saya juga sudah punya lisensi C. Oh, udah punya lisensi. Ya, Oke. saya sudah punya lisensi C. Mudah-mudahan nanti lisensi B saya akan ikut. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan, oke. Sampai di mana kita lihat nanti. Paling tidak jadi asisten dulu bisa kali ya. Iya. Asisten dulu. Ya, itu Nah, mau asisten pelatih dulu ya. asisten ya, pelatih ya, dulu. ya. Jadi bertahap. Jadi nggak langsung. Biar lisensinya naik-naik dulu kan. Iya, itu bertahap. Berjenjang. Kan sekarang C, nanti harus ada B, terus A, A Pro. Nah, dari sepanjang karir sampai sekarang masih aktif kan sampai Iya. sekarang kan. Ada nggak kiper yang paling sulit ditaklukin nih sama Bang Herman Jumalvo nih? Kiper, Kunya Mega. Wah, Kurnia Mega. Kenapa? Ya, dia berkualitas lah. Berkualitas. Ya. Dulu kalau main ketemu dia ya, sempet saya sudah pikir. frustrasi nggak sih? Bukan frustrasi, tapi ya saya sudah tahu lah untuk menggolin dia itu pasti susah. Pasti sulit gitu ya. Pasti sulit. Ingat nggak, misalnya ada sepakan atau ini yang ditepis dia gitu, itu pas main sama apa gitu? Ya, lawan Arema, PSPS lawan Arema. PSPS lawan Arema. Iya. Itu emang refleksnya gila. Iya, ya, iya. Refleksnya itu. Iya. Padahal badannya kurus ya. Kurus Tapi, ya. Tapi ya, personanya di gawang itu oh, luar biasa. wow banget ya. Kalau back deh, back yang ini back ini susah banget nih untuk Back dikalahin. susah banget. Hamka Hamzah dulu. Oke, Hamka Hamzah. Banyak striker kan sama Jack Comboy, Iya. sama Bio Pauline. Enggak, kalau saya tipenya kalau ketemu yang sekuat kayak Bio, kayak Victor itu tidak terlalu kepikiran saya. Oh, oke. Boleh. Nggak takut berarti. Saya justru itu tangan-tangan yang membawa saya, sesuatu yang membawa saya untuk membuktikan kalau memang saya layak. Oke. Saya lebih kuat. Ya, lebih kuat apa tidak. Dan Hamka Hamzah apanya yang Nah, Hamka Hamzah itu dia cerdas, pintar. Jadi Hamka Hamzah orangnya kalau main sama dia mengganggu konsentrasi kamu dengan membawa kamu bicara.
Jadi dia ajak Ngobrol. sehingga kamu bisa tidak konsen dengan Permainan ya. permainan. Oke, dihipnosis ya. Dia kayak bawa jam ya. Masih ingat nggak pembicaraan apa yang dia bahas? Enggak, awalnya ya biasa aja. Awalnya biasa aja. Sebenarnya ya yang dia bicara itu biasa aja, hal biasa. Jadi ya seperti ketemu teman, diajak ngobrol. Diajak ngobrol terus. Itu. Sampai terlena ya. Berarti boleh ya, back Indonesia sekarang kalau mau ketemu striker yang susah banget, ajak ngobrol berarti. Ya. Kalau ngejarnya sulit ya. Sulit, ngejar sulit gitu kan. Terus tenaganya kuat gitu, body Cepat balance-nya kuat. Nah, ajak ngobrol. Nggak konsen nanti. Tapi caranya unik sih caranya. Kalau gelandang deh, yang paling mengerti Bang Herman, yang kalau dia kasih bola apa tuh enak aja bolanya tuh. Paulo Sergio. Wow, Paulo Sergio ya. Iya. Pernah main nama Cristiano Ronaldo ya katanya. Iya. Ya mungkin ketularan itu. Bayangkara ya? Ya Bayangkara. Di Bayangkara. Ya, pastinya itu salah satu gelandang yang sangat mengerti posisi saya setiap kali saya punya kesempatan main waktu di Bayangkara itu. Jadi posisi saya, gerakan saya dia bisa menutupi dan dia bisa memanfaatkan. Sepintar itu. Iya. Sepintar itu dia. Iya. Pantas dibayar oke ya. Kalau striker nih yang kira-kira saingan bisa atau mungkin duet yang kayaknya ini duet sehati banget nih sama Bang Herman. Saya kalau main sama siapapun ya, saya pasti menikmati. Saya pasti menikmati. Terus saya siapapun yang main saya cari tahu kelebihannya gimana, kelemahannya di mana, supaya kompensasi di posisi itu bisa tercover. Oke, berarti riset ya. Iya, jadi saya tidak. Ternyata pemain bola juga riset ya, kompatriotnya ya. Saya tidak milih-milih. Sejauh ini kalau striker saya tidak milih-milih. Saya lebih enak main sama dengan siapapun. Yang penting ya tujuan kita untuk memenangkan tim yang kita bela. Tujuan yang lebih gede lagi. Kalau striker yang dianggap jadi saingan, rival nih. Yang kalau dia cetak gol, Bang Herman juga cetak gol juga. Lomba-lomba skor mengejar ini. Iya, kalau masalah cetak gol itu ya semua striker ingin cetak gol. Semua striker ingin cetak gol dan kalau cetak gol bukan berarti harus saya cetak gol. Mungkin untuk memenangkan tim saya bisa kasih passing. Dicetak atau bisa jaga. Pokoknya ya yang penting bagi saya selama saya main di Indonesia ini, saya selalu utamakan tim. Oke. Saya kira kalau striker itu harus cetak gol terus gitu. Iya, kan biasa egois. Biasanya kan gitu ya, striker kalau ini kok bisa. Iya, karena ya memang karena banyak orang anggap tugas striker itu untuk cetak gol. Oke, silakan cetak gol terus tim kalah. Gimana? Oke. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Iya sih, benar juga sih. Kalau pelatih yang benar-benar sangat membekas gitu bagi Bang Herman, yang sangat mengayomi jadi sosok ayah, itu siapa? Yang paling disenangi lah pelatih gitu. Yang kalau sama dia happy aja. Kalau sama dia happy aja gitu. Enggak, kalau pelatih satu, saya tidak pernah dengan satu pelatih terus ya. Mungkin ganti-ganti ya. Itu, jadi itu yang bikin susah. Yang kedua, tapi pelatih yang mungkin ya saya ya oke aja. Mungkin Philip Hansen ya, waktu PSPS kembali ke PSPS. Oh, di PSPS. Ya, yang tahun 2017. Oh, periode kedua. Ya, periode kedua. Karena sama dia ya dari awal waktu saya datang di PSPS dia asisten waktu itu. Dan dia memang ya menjaga
pemain dia lebih dekat lah ke Bapa. Justru dia sering bawa kita ke rumah dia, bawa kita jalan. Oh, udah kayak dianggap anak kandung ya ceritanya nih. Oh, pantesan disukai. Ya. Kalau Coach Suharno? Suharno di Arema. Oh, Onces. Ya, salah satu pelatih bapak-bapak yang luar biasa ya, semangatnya yang dia menularkan ke pemain. Dia sebenarnya bukan gaya latih, enggak, tapi gaya menyampaikan keinginan dia kepada pemain, gaya mendorong pemain, karena ya cara dia melakukan itu ya sangat gimana ya, sangat menarik sehingga pemain lebih gampang mengerti dan lebih gampang pengaruh. Jadinya ingin 100% ya? Ingin 100%. Iya. Soalnya emang banyak pemain yang bilang Coach Suharno ini emang senyaman itu dilatih sama dia emang. Iya. Dia tidak membawa pusing kalau latihan, enggak. Tapi dia cara mendorong pemain itu, cara semangatin pemain itu yang dulu waktu dia masih ada yang menarik, itu yang luar biasa. Berarti di Indonesia udah berapa tahun nih? Saya sudah sejak 2006. Hampir 19 tahun. Iya. 19 tahun. Nah, pertanyaanku adalah kenapa dulu memilih untuk jadi WNI? Ya sebenarnya waktu menjadi WNI itu kebetulan. Awalnya sebenarnya kebetulan karena saya tidak pernah mikir mau jadi WNI. Ketika saya lagi melakukan urus kitab, kitas kelima, lagi urus kitas kelima, Bapak yang sering bantu saya, Bapak imigrasi yang sering bantu saya, langsung bilang, dia bilang, kenapa nggak bikin WNI? Aku bilang, waduh, Pak, WNI gimana? Ya, jadi orang Indonesia, anak, istri, mau dibawa kemana nanti? Aku, dari situlah, aku bilang, benar juga. Terus aku tanya langsung, gimana caranya? Dapat kitas, 3 bulan pakai, bisa ajukan Indonesia, 6 bulan dapat. Oh ya? Ya. Dari situ datangnya. Dari situ. Berarti keluarga ya? Keluarga ya? Bukan ada yang bilang enggak. Supaya gampang dapat klub nih, enggak gitu? Iya, karena kan ada kuota pemain asing, banyak yang begitu. Supaya gampang dapat klub nih, gitu. Jadi WNI aja gitu, nggak ada yang nawar-nawar gitu? Kalau punya WNI belum tentu juga bisa dapat klub kan. Sedangkan yang warga negara Indonesia kan banyak yang nggak dapat klub. Oh iya. Oke, ya. Logikanya masuk benar. Masuk akal. Atau mungkin sempat ada mimpi masuk timnas Indonesia mungkin? Enggak. Enggak pernah. Mungkin orang kira saya karena mau main timnas atau enggak. Kayak gitu kejadiannya. Jadi ya habis itu ya pas yang bahas itu Bapak itu baru saya mulai mending ya jadi tertarik dari situ kepikiran terus. Ya udah demi keluarga ya intinya ya, demi keluarga. Oke. Ini kan istrinya pas di PSPS ya menikah ya sama istri yang sekarang. Oke. Pas di PSPS. Jadi cintanya pun juga di Pekanbaru. Pekanbaru. Juga di PSPS ya. Semua cinta di Pekanbaru ya. Iya. Bahkan katanya KTP itu Pekanbaru. Ya. Ini menarik. Oke, warga Pekanbaru. Gubernur Riau. Kenapa jadi ke politik sih? Kamu nih gua nih.
Gubernur Riau, ini ada warga Bapak ini nih, pemain bola ini. Berarti belum pernah ada panggilan timnas seperti itu gitu nggak ya? Belum. Oh, nggak ada ya. Nanti melatih PON, Oh, PON di pelatih PON Pekanbaru nanti nih, Riau nih. udah punya lisensi. Punya lisensi. Ya, Oke, bisa. oke. Ya Pak Gubernur. Sambil nunggu panggilan dari Pak Gubernur, ada ini nggak? Ada pandangan, ada mungkin kan juga mungkin belum pernah dipanggil timnas, Ya. tapi mengikuti nggak perkembangan timnas saat ini? Ya pastilah. Gimana melihat timnas saat ini bersama Coach Patrick Kluivert? Ya, dengan Coach Patrick Kluivert sangat berbeda dengan yang sebelumnya, Sintayong. Sintayong. Karena Patrick Kluivert itu bawa gaya Eropa, Ya. gaya Eropa yang agak slow ketika ada kesempatan cepat. Slow ketika ada kesempatan cepat. Tapi sebelumnya Sintayong itu memang gaya Asia. Gaya Asia itu yang membawa kita harus siap lari 90 menit. Intensitasnya beda. Intensitasnya beda. Makanya kalau kita lihat dengan Patrick Kluivert, kalau timnas main, kita merasa tim orang itu capek. Tapi sebenarnya nggak capek. Kita merasa capek, kita merasa karena cuaca juga tidak mendukung. Karena rata-rata orang itu kan yang main di timnas sekarang bukan mereka tidak terbiasa dengan cuaca Asia yang ada di Indonesia. Jadi agak sulit. Tapi dengan Sintayong memaksa mereka beradaptasi secepat mungkin. Dan itu Makanya berat kalau- ya? Itu ya. berat untuk pemain Eropa ya? Berat, sangat berat. Makanya kalau dilihat ya kalau orang itu main dengan timnas agak slow. Kadang-kadang ya tidak. Karena ya mereka harus menjaga stamina. Oke. Harus menjaga stamina. Takutnya kalau awalnya mulai cepat-cepat ya mungkin babak 2 udah selesai, udah habis. Oh, makanya latihan fisiknya STY itu keras ya? Keras. Oh. Ya. Karena gaya Korea itu Iya. ya. Kalau Patrick Kluivert lebih gaya Belanda. Makanya kalau kita lihat timnas dengan Sintayong itu dulu anak-anak bisa lari 90 menit non-stop. Ya, pokoknya ya karena gaya main dia memang seperti itu. Dia tidak mau ada pemain yang jalan. Oke. Itu benar, itu benar. Ya. Tapi kalau Patrick Kluivert ya harus main dengan Main dengan otak. otak. Walaupun jalan ya tapi pinter. Oke. Kalau di antara dua pelatih ini, siapa yang mau jadi pelatihnya, yang diinginkan jadi pelatihnya Bang Herman Jumavo? Dengan kebiasaan saya ya, saya milih Sintayong. Oh. Milih Sintayong. Ya, Oke. karena kebiasaan di Indonesia memang seperti itu. Jadi latihan fisiknya memang intensitasnya tinggi, luar biasa karena ya. Tapi kalau kalau saya ya, tapi lebih enak kalau dilatih pelatih seperti Patrick Kluivert karena walaupun ada latihan fisiknya tapi tidak merasa seberat Sintayong. Tapi saya melihat diri saya di Sintayong. Sintayong. Lebih cocok dengan Ya, Sintayong. lebih gitu ya. cocok. Ya. Ini mungkin karena napas badaknya ini. Sama jangan makan cabai ya. Jarang makan cabai, napas badak ini Terminator nih. Terminator lapangan hijau ini. Kenapa dari usia ini sampai usia sekarang masih aja hidup gitu, masih aja main gitu. Masih main. Sekarang di usia 45. 45 tahun masih 45. main bola. Masih main bola. Wow. Ini emang benar-benar panutan ini emang. Panutan. Tapi kalau latihan fisik di klub gitu masih ini ya? Masih ikut. Ya, harus ikut lah. Masa nggak ikut? Saya dengar salah satu yang terbaik saya dengar. Di latihan fisik klub ada tes apa VO2 max gitu-gitu katanya Herman Jumavo itu yang paling baik yang saya dengar. Bukan yang paling baik, ada yang lebih baik dari saya. Oh, ada tapi ya. yang paling konsisten. Oke, konsisten ya. Oke. Yang paling baik
banyak, tapi yang konsisten cuma Bang Herman Jumafo doang. Bukan cuma saya juga, ada juga yang konsisten, tapi saya juga masuk salah satu pemain yang selalu ingin konsisten. Nah, saya agak lucu ini. Bang Herman Jumafo 45 tahun masih aja bermain bola gitu. Ini anak-anak muda gimana ini nanti ya? Itu yang sebenarnya itu yang bikin saya tetap semangat ya untuk main. Karena saya mau tunjukkan sama anak muda itu kalau jangan jadikan umur masalah. Okay. Ya, Usia hanya angka ya. Ya. Itu berlaku buat dia, buat kita nggak berlaku. Gue disuruh lari ngap, Buat Herman Jumafo aja tuh. Di timnas sekarang kan kebetulan Bang Herman kan striker di timnas. Ngelihat stok striker timnas kita sekarang bagaimana? Kalau stok timnas sekarang ya Ole, ada Rafael Struijk, ada Hoki Caraka. Hoki Caraka jangan dilupakan, Pak. Iya kan satu-satu. Samanta, Ramadan Sananta itu. Iya, sebenarnya tipenya hampir sama. Hampir sama, tipe yang karena menurut saya di salah satu tim kita harus punya variasi striker karena semua tim berbeda strategi, berbeda filosofi. Nah mungkin cara bermain Patrick Kluivert dari Eropa, sekelas Barcelona aja, kita contoh, sekelas Barcelona aja bisa ambil Lewandowski. Lewandowski itu bukan tipe yang bisa dribble satu lawan satu. Dia memang target man. Nah itu Indonesia nggak punya target man. Oke, jadi yang main di liga ini, yang dilihat sama Bang Herman, kira-kira siapa striker selain yang udah ada di timnas sekarang, yang kira-kira masih bagus gitu? Ada nggak yang dikenal gitu? Atau memang sama sekali nggak ada yang terkenal striker Indonesia? Ada, tapi saya kalau dibilang terkenal, soalnya saya tidak menonton semua tim juga. Oke, yang pasti ada. Kalau masalahnya gini, kalau di Indonesia pemanggilan pemain itu cuma dibatasi di Liga 1. Harusnya ya panggil kan kita nggak tahu. Bibit-bibit yang di bawah itu kita bisa dapat emas di situ. Oke, misalnya di Liga 2 gitu. Di Liga 2 bisa. Liga 2 ada berapa pemain? Ini terlalu dibatasin ya? Ya, karena Indonesia cuma lihat, Liga 1. Itu pun ya harus main di tim elit. Oke. Nah, baru mata di situ. Biasanya contoh ya, kalau kita di luar sana, kadang-kadang kita lihat banyak wanita lewat, tapi mata kita enggak. Tapi ketika teman bilang, lihat, baru kita, cantik ya. Padahal dari tadi, gitu. Padahal dari tadi dia lewat situ. Dia ada lewat. Nah, tapi karena ada teman yang bilang, lihat, iya cantik juga ya. Oke, sama juga dengan pemain bola ya. Sama juga. Bisa aja dia main situ, main. Ketika orang bilang, coba lihat anak gitu, bagus. 2 kali, 3 kali lihat, bagus ya dia. Kayak gitu. Tapi harus turun nih. Harus turun. Harus pencari bakat ini. Memang harus turun ya. Makanya kalau dibilang si coach siapa? Timnas. Indra Safri. Indra Safri. Makanya orang sering bilang Indra Safri pintar cari pemain. Kenapa dia pintar cari pemain? Karena dia turun ke bawah. Bukan dia pintar, tapi karena dia berani turun ke bawah, makanya dia ketemu. Belusukan ya? Iya. Yang lain kan cuma duduk lihat atas. Dia turun sampai ke bawah. Oke, ini
Ini pelatih yang turun ke bawah ini kayaknya nanti ini nih. Iya. Iya. Makanya dia bisa ketemu yang semua sekarang. Kayak Egy ya. Egy semuanya. Witan. Kan itu dari dia. Iya. Buat ini sebenarnya Bang Herman ini mengharapkan pelatih sekarang tuh untuk turun, lihat langsung. Lihat langsung. Jangan pilih-pilih. Memang ya. Tapi menurut saya di Indonesia bukan berarti kamu main di Persija atau di Persib atau di apa, bukan berarti kamu lebih bagus dari yang main di Persija atau di Persela atau di Atau di PSMS lah gitu ya. Atau di PSMS, ya bukan berarti enggak, nasib. Itu yang mendukung, itu nasib. Tapi kalau secara kualitas mungkin yang di Gresik lebih bagus dibanding yang di Persija. Tapi karena nasibnya ya memang seperti itu ya, coba kita tukar dia ke sana, kamu ke Persija. Sama, orang akan lihat dia karena di Persija, bagus. Tapi yang di Gresik, ternyata gitu doang. Nggak kelihatan gitu nggak kelihatan. Ya. Misal ke klub-klub anta baranta gitu ya. Itu. Oke. Menarik. Berarti itu salah satu PR ya di Indonesia ya kalau menurut. Nah, kalau menurut saya itu salah satu PR. Ini sebagai legenda dari Liga 1 zaman dulu sampai Liga 1 zaman sekarang, kira-kira yang paling enak ini Liga 1 zaman dulu atau yang sekarang nih? Menurut Bang Herman Jumafo. Lebih seru yang mana? Lebih seru yang mana kompetisinya? Sebenarnya ya yang dulu. Yang dulu ya. Kenapa? Yang dulu banyak pemain yang sangat berkualitas. Maksudnya yang sekarang? Yang sekarang berkualitas. Oke. Kalau salah satu contoh aja. Kalau kita lihat legenda-legenda sekarang, semuanya berasal dari liga yang dulu. Dari liga yang dulu. Dan kesaingan. Kompetitifnya luar biasa. Mau ketemu sekarang kalau dibilang sekarang kalau misal dibilang Persija ketemu Makassar, kebanyakan sudah pikir pasti Persija menang ini. Pikir dulu enggak. Belum tentu. Ya. Apalagi dulu tandang harus, ya. Apalagi dulu harus kerja benar-benar kerja luar biasa. Lebih kompetitif yang dulu. Kompetitif, berarti. kualitas asing ya dulu. Bukannya kalau sekarang nggak ada yang bagus, ada pemain asing yang bagus, tapi kualitas yang dulu lebih, menurut saya lebih merata gitu. Ya, merata di semua klub. Lebih baik. Wow. Oke. Salah satunya Herman Jumafo ini. Lebih baik. Karena kalau dulu itu yang datang ke Indonesia ini memang pemain berkualitas. Salah satu contoh, kita ambil Roger Milla. Roger Milla main di sini, habis itu main Piala Dunia. Benar apa tidak? Iya. Benar juga kan, teman mainnya Samuel Eto'o kan. Ada Paulo Sergio gitu. Teman mainnya Cristiano Ronaldo. Iya. Terus kalau sekarang ada pemain berkualitas, ada banyak, tapi Raja Nenggolan dibanding dulu beda. Apa karena sekarang terlalu banyak? Ya karena sekarang terlalu memudahkan. Memudahkan pemain asing datang. Bukan malah baik ya. Kita kira semua yang mudah itu jadi baik. Ternyata baik dalam konteks mungkin dalam konteks marketing. Ya everybody marketing ya. Tapi kalau konteks menambah kualitas, saya rasa enggak, justru membunuh. Berarti aturan 11 pemain asing ini menurut Bang Herman Jumafo? Ya, walaupun saya asing itu membunuh. Membunuh sepak bola Indonesia. Oke. Ya wajar, jadi pemain timnas kita juga banyak dipaksa naturalisasi ya. Kenapa? Karena
negara sebesar Indonesia, warga negara ada hampir 300 juta. Iya. Masa nggak ada gitu ya? Masa nggak ada 11? 11, oke. Logikanya oke. Cuma 11. Sisanya tambah. Dan semua penggila bola ya kan? Semua penggila bola. Nah oke. Kalau yang sekarang mungkin keturunannya. Keturunan oke. Oke, iya. Itu masih oke. Tapi, masih oke. Tapi, euforia sepak bola Indonesia sebenarnya punya nggak? Nggak punya. Dan itu juga kalau masa keemasan teman-teman yang sekarang ini pergi, masa naturalisasi lagi kan? Iya, karena kan ada batasannya juga. Kan itu nanti yang main bola. Karena menurut saya banyak pemain kalau ditanya misalnya pergi ke SSB sekarang ditanya sama anak-anak, kalau kamu sudah bisa sudah jadi pemain bola mau main di mana? Timnas. Nah, coba bayangin kalau dia sudah besar dan naturalisasi masih memilih naturalisasi, dia bisa main nggak di timnas? Oke, lupakan timnas. Mau jadi apa? Mau main di Persija. Persija aslinya berapa? 7. 7. Berapa yang main lokal? 3. Bahkan kadang ada yang dari naturalisasi juga bahkan. Jadi tinggal 3 bener-bener. Jadi itu menurut saya itu mungkin untuk sisi komersial, sisi jual liga mungkin pengaruh. Karena banyak yang Indonesia, liganya dan ya oke. Tapi kalau untuk anak-anak lokal itu jadi sulit ya. Jadi membunuh pikiran, membunuh harapan. Kayak kesannya percuma, Ya, capek-capek. Capek-capek saya kerja main ini tapi Masuk timnas. masuk timnas susah. Masuk klub pun juga. Masuk klub Klub aja juga susah. Itu. Ampun, ini tampakan banget. Serem ya? Serem ya masa depan sepak bola kalau begini ya? Kalau kan kita harus memikirkan besok. Tapi kalau cuma sesat aja, bisa bilang cuma sesat aja untuk mengenalkan Liga Indonesia di luar. Oke, nggak masalah. Tapi kalau seterusnya, Ya, jadi itu jadi masalah bahaya. Nah, ini harus cepat-cepat ada tindakan ya berarti ya. Ya mudah-mudahan didengar. Itu bahaya ya. Kalau ya saya ditanya sama saya, kalau asing ya maksimal 5, maksi itu 5 sudah. Seperti zaman Bang Ya, Herman ya. sudah terlalu banyak itu 5. Sudah terlalu banyak. Supaya ya dikasih juga kesempatan untuk anak lokal. Kesempatan juga untuk bersaing. Itu yang bikin anak orang itu bisa bersaing dengan sehat. Tapi kalau sekarang seperti ini, anak itu tidak akan bersaing dengan sehat. Ya, Justru akan menjelekkan asing. Oh iya, jadi Dia jadi rame-rame ya. Kualitasnya ya, juga kualitasnya banyak omongan. Ya, Ini ya, jadi ya. serius banget. Tapi ini. kalau dikasih 5 oke. Oke, karena misalnya main 5 nih, terus yang dari lokalnya 5. Oh, berarti bisa tandeman gitu Bisa ya? tandem. Seimbang ya. Seimbang. Oke. Ya, di situ bisa lebih seimbang. Oke juga nih. Ini mulai bahaya Serius ini. banget. Gue mau bawa ini jadi agak fun sedikit ya. Iya. Ada salah satu pemain asing dari Kamerun Iya. main di Persib, Nyek Nyobe. Yang nyoba. Oh iya itu. Ya. Ya itu kabarnya dia itu waktu mau ke Persib ya berarti ya. Itu kabur dari ini karena dia sebenarnya kan tentara. Oh, harusnya. dia tentara dulu. Itu benar. Ya benar, dia tentara dulu. Tentara di Kamerun ya. Itu kamu tentara, dia kabur. Tentara kabur ke sini untuk main bola. Untuk main bola, karena memang cita-citanya main bola.
dia sangat suka main bola. Dia sebenarnya masuk tentara karena kebetulan aja waktu itu dia masih main bola, masuk tentara. Tapi ya dia suka izin untuk main liga di Kamerun. Nah pas main kebetulan ya ada yang tawarin Indonesia. Terus kabur. Ya langsung ya kabur dia. Jadi Bang Herman Jumawa bukan tentara dulu kan? Jangan-jangan intel. Jadi demi Persib Bandung, Nyek Nyobe kabur dari tentara di Kamerun ya. Iya. Wow. Tapi sekarang udah balik lagi katanya. Ya udah balik lagi tapi kan udah berapa tahun itu baru balik. Ternyata banyak, bukan cuma di Kamerun ya, di Indonesia kan banyak juga tentara yang jadi ini ya, jadi pemain bola. Tapi Ternyata di Kamerun juga banyak ya. Iya banyak. Keren. Gue curiga jangan-jangan lu Nyek Nyobe jadi intel deh gitu. Tapi kan udah balik lagi. Udah balik ya, Misinya udah selesai. Misinya udah selesai. Seru. Ini udah 19 tahun main di Liga Indonesia dan masih ongoing kan berarti? Iya. Ada pernah cerita menarik gak dengan supporter Indonesia? Atau aman-aman aja selama ini? Enggak, kalau dibilang aman-aman ya bohong juga ya. Karena di mana-mana supporter ada ulahnya. Tapi kalau kita coba mengerti juga posisi mereka kadang-kadang agak sulit juga. Agak sulit juga ketika kita dedikasi 100% dengan salah satu tim, tapi ujung-ujungnya tidak sesuai harapan. Ya mereka kecewa, tapi kecewanya juga kelebihan kadang-kadang. Ya, saking gilanya itu. Ya, saking gilanya. Ini salah satunya nih dulu. Jadi ya kita bolehlah fanatik, tapi kita harus tahu juga di dalam sepak bola ini ada kemanusiawi. Jangan karena kita kecewa kita harus melukai orang lain. Ya ini harus didengar sama supporter-supporter ya. Jadi mungkin kalau untuk pengertian mereka saya mengerti, kadang-kadang mengerti. Tapi ya kalau kita mendukung salah satu tim itu ya harus dengan fair play. Oke. Kita harus tahu kalau sepak bola itu ada kalah menangnya. Oke. Ya kalau kita cuma mau menang, ya jangan main bola ya. Jangan main bola. Nah pertanyaanku itu kan ada yang rese dan sebagainya begitu supporternya. Nah kalau Bang Herman Jumafo dulu kalau melawan klub mana nih yang agak takut kalau misalnya harus tandang gitu? Oh iya. Itu menarik. Dulu ada mungkin supporternya cerita yang menarik ya. Gitu. Ini cerita yang menarik. Saya pernah main waktu di Padang Sedempuan. Di Padang Sedempuan nih ceritanya. Ya, Padang Sedempuan. Bukannya seperti yang menakutin, itu cuma cerita, salah satu cerita. Jadi ramai sekali lapangan. Sampai supporter di pinggir, di garis. Ini profesional apa tarkam nih? Enggak, liga okay. Dulu. Nah, saking ramenya main, ini lapangan, mereka di sini pinggir. Jadi kalau bola out? Enggak. Corner. Kalau bola ke sini, masuk sini. Masuk lapangan. Kalau bola datang ke sini keluar. Oke, jadi masuk. ya kayak gitu. Jadi mainnya nggak tenang. Takutnya bisa aja mereka masuk ke lapangan, tapi ya ujung-ujungnya selesai dengan baik. Kembali ke supporter yang menakutin, yang kalau main di sana, ya supporter, maaf ya, supporter dari Aceh, Banda Aceh. Persiraja ya. Persiraja. Saya tahu dedikasi
dedikasi buat timnya luar biasa. Tapi ya jangan lupa kalau sepak bola ini berputar. Pemain yang kalian ejekin hari ini bisa jadi bagian dari Iya, bagian dari klub itu ya. untuk besok. Jadi Bener lagi. kita harus SDM Sport itu harus berubah. Persiraja emang kenapa? Memang kita udah sering dengar di sana yang enggak. dialami sama Bang Herman Iya. gimana? Saya Kan punya istri orang Batak kan apa? Persiraja. Kurang mana coba? supporternya kadang-kadang mungkin ya bukan semua, Oke. tapi kadang-kadang yang memulai itu membawa yang lain ikut. Oh, ngajak. Ya, bukan ajak. Sama, misalnya, Tersugesti. ya kita main-main tiba-tiba ada 5-3 orang yang lempar botol di, oh wasit ini kan manusia memang seperti itu, langsung ikut tanpa tahu kenapa dia masalahnya apa. Jadi ya di situ sudah supporter suka menteror lawan. Boleh teror lawan demi membantu tim kita untuk menang. Tapi ya ada batasnya juga. Bang Herman pernah diteror? Ya kalau diteror ya udah biasa. Oh, udah biasa. Udah biasa kan, udah biasa kita di hotel kadang-kadang. Contoh di waktu saya di Persela main di Jepara. Oh, Persijap di hotel jam 2, dari jam 2 sampai jam 4 kembang api itu dihidupin di hotel, di area hotel itu, di luar itu sampai kita nggak bisa tidur. Mungkin malam tahun baru kali. Tahun baru di mereka. Iya. Ada orang tahu. Melakukan itu ya karena pikiran mereka dengan cara itu bisa meneror lawan. Biasanya melakukan itu menambah semangat pemain. Oh, malah menambah ya. Karena pemain itu oke, kalau gitu aku harus 200% besok untuk menunjukkan harus menang ya. kepada orang itu saya tidak takut. Berarti Caka itu udah nggak ampuh lagi Iya, ya? nggak ampuh lagi, jangan dicoba lagi ya. Cara itu sebenarnya ya menambah semangat lawan, karena di situ manajemen melapor Oh iya benar. ke PSSI, ke federasi, melapor ke pihak yang berwajib, ke polisi. Ya, mereka cuma terima laporan. Cuma terima laporan. Ya. Tindak lanjutnya tidak ada. Oke, manajemen datang. Oke. Kita harus tunjukkan kepada orang ini kalau kita bukan penakut. Saya kasih double bonus. Kalau menang, bonus 2 kali lipat. Oh gitu. Oke. Pemain juga, aku harus tunjukkan. Oke, ini agak tepi jurang nih, dikit lagi nih. Sepak bola di Indonesia, pernah dengar nggak ngatur-ngatur skor dulu? Pernah dengar. Ya, ada di TV, di semua TV kan. Tadinya Kirain ada yang nawarin. Kan ada di semua TV dibahas itu. Karena dibahas itu di semua TV. Tapi kalau saya pribadi belum pernah ada yang tawarin. Belum pernah ada yang tawarin. Belum pernah ada yang tawarin. Tapi ya kalau dibahas ke sini ke sana, ya siapa yang nggak tahu, yang nggak dengar. Oke. Bang Herman sekarang berarti kesibukannya ada tarkam juga masih jalan ya? Iya, kalau kesibukan sekarang itu menjaga fisik dan menjaga dompet ya. Ini pertanyaan nih, dompet nih, soal dompet. Bayaran paling oke dulu di klub mana? Dan enakan tarkam duitnya atau profesional? Bayaran paling mahal nggak ada. Gak usah Pokoknya angkanya, enggak. paling oke di mana nih? Paling oke aja. Paling oke.
Paling tinggi ya. Ya, paling oke lah, paling tinggi. paling bagus. Kontra paling tinggi di Persib Bandung. Oh, selalu ya. Di Oke, Persib di Persib Bandung. Ya. Kalau Tarkam berapa bisa dapat sekali main? Kisaran aja. Kisaran aja. Takam itu tergantung. Menurut saya ya, saya melempar angka tergantung tempat yang kita main. Sejauhnya, Oh, jaraknya. jaraknya. Kalau main di Jakarta, Ya kalau saya main di Jakarta bisa juga yang panggil, yang suruh datang siapa. Tapi ya bisa 3-5 juta. 35 juta sekali Iya, match. sekali match. Tapi kalau misalnya udah di luar Jakarta, Puluhan. ya lebih. Oke, kalau main Tarkam ke Medan nanti udah tahu rate ya. Kontak siapa? Karena ada klub Tarkam juga di situ banyak. Ya pasti di semua daerah ada klub Banyak Tarkam. klub Tarkam. Iya. Ya, cutnya segitu ya. Pertanyaanku yang paling ini mungkin aku nanya ini terakhir. Kenapa rambutnya begitu, Om? Bang Herman. Gimana ya? Di chat gitu kan, tengah untuk nakut-nakuti kiper gitu atau untuk nakutin back gitu. Enggak. Itu mulai dulu dari cerita kenapa bisa mulai chat ya. Pas mau pulang di kampung dari PS Kota, agen yang panggil saya bilang, sini saya ada tim buat kamu. Kita cerita, oke, semuanya oke. Terus dia bilang, tapi aku minta satu aja. Kamu mau cat rambut kamu. Aku bilang, kenapa? Dia bilang, itu semua yang kerja sama aku cat rambut. Ini guna-guna bagaimana? Aku ya. Guna-guna Terus bagaimana? aku bilang, ya udah Diukur nih. nantilah aku cat. Nah, pas aku mulai cat, ya jadi suka. Oke. Jadi suka, terus aku jadi suka cari model-model. Kadang-kadang aku juga, ini aku udah bosan sama ini. Aku bikin apa ya? Aku ganti kayak gitu. Tapi ini ya pas aku ketemu ini ya ini aja yang aku Suka. pertahankan sampai suka ya. Tapi keren kok. Iya, Rambutnya maksudku bagus. kurang, kalau aku sih mikir kan ini dibuat rambutnya begitu supaya kipernya takut gitu kan, atau bikin pelatihnya down gitu kan. Apa backnya ngeri banget Ngeri nih. banget nih gitu. Nah, ini dua lagi, terakhir dua lagi. Bang Herman Jumafo ini terkenal dengan selebrasi Z. Iya. Nah, Z itu apa maksudnya? Iya. Apakah Zumafo. Jumafo. Kirain Z apa ya? Kirain tadi. Dan kan itu kebunyi, walaupun namanya DZ, tapi kan kebunyi Zu. Zu. Orang nggak tahu, nggak kalau D-nya nggak bunyi, jadi Zu, jadi Z. Z. Berarti sekarang klub berarti Nunggu. masih menunggu. Masih menunggu, soalnya kepastian dari PSB Balikpapan saya tidak dapat kepastian. Walaupun sempat kita bicara sebentar, tapi sampai sekarang nggak ada kepastian. Yang udah dekati ada. Ada, kalau mendekati ada. Siapa aja nih, klub mana aja nih yang dekati? Jangan bilang Tarkam loh, Bang. Enggak. Ini kan Kalau kita mendekati ada. disikat tipis, spill tipis-tipis nih. Sempat negosiasi dengan Sumsel. Sumsel. Iya. Terus ada Sriwijaya maksudnya. Bukan. enggak, Beda lagi, beda Oke. lagi. beda. Sumsel. Terus ada aku ditawar di Medan. PSMS. Ya, aku ada Sleman. Ada Sleman. Ya. Terus ada masih juga ada Liga 3. Oke. Berarti Ya, tadi tapi ya masih lihatlah. Tapi Bang cocok di PSMS, Bang.
Kan istri orang sana kan. Dan kebetulan fans PSMS. Iya kan. Fans Nah, PSMS. istri orang sana kan, orang Medan kan. Nah, cocok nih pulang kampung Cocok. nih. Dan dekat dengan Dekat Pekanbaru. dengan Pekanbaru. Sawitnya juga banyak. Iya, banyak. Ini salah satu nego-nego agen nih. Oke lah, untuk menutup di episode yang seru banget ya. Nggak kerasa udah 1 jam lebih loh ini. Iya. Nggak kerasa banget. Ada hampir lupa. Kalau Hampir dari lupa. Kamerun itu kan ada yang tadi ada yang mau nitip pertanyaan. Pertanyaannya itu katanya kalau dari Afrika itu bisa main voodoo. Voodoo. Iya. Bang Herman bisa main voodoo nggak? Enggak. Oh enggak ya, oke. Ya, voodoo. Terjawab. Soalnya ada gitu tadi pertanyaannya. Iya, Sobat Ines ada yang Sobat nanya. Ines tadi ada yang nitip. Enggak, Itu enggak. Herman Jumafo bisa main voodoo nggak gitu? Voodoo, enggak. Pastinya kalau tahu, Enggak lu mau ada. belajar juga. Pertanyaannya, mau ngapain? Pertanyaannya. Oke lah, oke. Ngapain? Untuk menutup voodoo yang bahaya nih, voodoo nih. Lebih baik kita tutup dengan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dari Bang Herman Jumafo dengan gaya ciri khasnya. Silakan. Ya, biasanya kita semangat ya. Kita semangat, jangan pantang menyerah. Dan anjay terus. Anjaykan diri terus. Anjaykan diri ya. Terima kasih Anjaykan banyak diri. Bang Herman Jumafo. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Dan akhir kata kita ucapkan anjay. Anjay. Anjay.